Yang kami hormati Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Islam Afghanistan, Bapak Dr. Insinyur Arif Rahman, MM, MBA. Terima kasih banyak ini Pak Dubes atas waktunya, dan ini mewakili anak-anak mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PMII dan juga KMNU UI, mengucapkan banyak terima kasih ini untuk sharing dari pengalaman Bapak Dubes. Dan beliau tadi sudah menawarkan itu untuk bisa bertemu kalau ada kesempatan. Dia masih punya waktu 1 minggu di Indonesia. Kemudian yang kami hormati Sohibul Hajat, Direktur Indonesia Development Outlook Nahdlatul Ulama. Yang saya banggakan adik-adik generasi muda Jamiyah Nahdlatul Ulama, para pengurus PMII, KMNU UI, dan santri pesantren mahasiswa Al-Hikam. Terima kasih pada adik-adik mahasiswa di pesantren Al-Hikam. Serta hadirin sekalian rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua bersilaturahmi, bermuajahah secara virtual dan saling belajar di dalam majelis ilmu sore hari ini. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat bulan Ramadan. Seperti kita tahu bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Namun so imin ibadatu." Jadi hidupnya orang yang berpuasa saja boleh jadi ibadah. Saya tidak membayangkan betapa besar pahala dan keutamaan kegiatan diskusi keislaman yang diikuti oleh orang-orang yang sedang berpuasa, seperti kegiatan Ambassador Lecture sore hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana yang disampaikan Syekh Az-Zarnusi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu itu sangat utama ya, karena ia adalah jalan menuju ketakwaan dan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa derajat orang-orang yang berilmu selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita minadz dzulumati ilan nur, dari gelapnya kebodohan menuju cerahnya pengetahuan dan hidayah. Gairah keagamaan tanpa ilmu dapat menyebabkan ekstremisme dan juga radikalisme. Begitu juga tanpa hidayah, ilmu hanya akan membuat kita menjadi makhluk yang takabur, dan juga man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila budan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka ia tidak menambah apa-apa selain bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, adik-adik semua dan Pak Dubes yang kami hormati. Maka tidak lupa saya juga ingin berkirim doa kepada Masyayikh Nahdlatul Ulama, para muassis, alim ulama, dan guru-guru yang telah mendahului kita. Karena melalui mereka lah ilmu pengetahuan dan hidayah Allah dapat sampai kepada kita semua. Saya selalu percaya bahwa bagaimana pemahaman dan ekspresi keagamaan Islam kita akan tergantung dari pintu masuknya. Dan karena itu kami juga merasa beruntung bisa mengenal Islam melalui manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiriyah. Nah, ini saya pikir yang patut kita syukuri bersama. Adik-adik semua, Bapak Dubes yang kami hormati, kegiatan sore hari ini mengambil tema yang sangat menarik, peran Islam dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Kita bisa banyak menimba pengalaman dari Pak Dubes, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjadi Dubes di Afghanistan. Selain itu, kita juga dapat fakta bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga tentunya memiliki peran dan pengaruh dalam mempromosikan perdamaian bagi bangsa-bangsa Islam. Islam Indonesia juga memiliki karakteristik atau corak yang khas, yaitu tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, dan tawasud, moderat, serta ta'adil, yang artinya adil. 4 corak tersebut terutama tercermin dalam sikap akomodatif terhadap akar sosial kultur masyarakat, namun tetap tegak pada akidah.
Sehingga Islam Indonesia adalah Islam yang kontekstual dan memahami realitas, karena Islam tidak turun di ruang hampa. Adik-adik yang saya banggakan, karakteristik Islam semacam ini terbukti menjadi berkah dan rahmat bagi bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Islam Indonesia terus menjadi diskursus yang sulit menemui sepakat. Karena Islam tiba-tiba sudah mewarnai dan mengubah wajah Nusantara secara damai melalui kerja-kerja dakwah Wali Songo tanpa momentum perang dan pertumpahan darah. Kondisi di mana masyarakat bisa berislam tanpa tercabut dari akar budayanya, inilah yang membuat penduduk Indonesia saat ini tidak resisten dan justru antusias dengan Islam. Berkat tersebut juga tetap terasa hingga saat ini, di mana meskipun 87% penduduk kita mayoritas adalah beragama Islam, tak lantas mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Alih-alih Indonesia menjadi negara bangsa yang menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Islam Aswaja Anadiyah di Indonesia menjadi benteng toleransi beragama dan komitmen kebangsaan. Adik-adik yang kami banggakan, corak Islam Indonesia sebagaimana karakteristik Jam'iyah Nahdlatul Ulama terbukti menjadi solusi konflik bangsa-bangsa lain di dunia Islam. Tidak heran NU Nahdlatul Ulama telah menginspirasi para ulama Sunni di Afghanistan untuk mendirikan NU Afghanistan pada bulan Juni 2014. Hingga pada tahun 2019 yang lalu, NU Afghanistan sudah berdiri di 22 dari 34 provinsi di seluruh Afghanistan. Nanti Pak Dubes mungkin bisa cerita lebih panjang lagi. Dengan didukung oleh lebih dari 6.000 ulama. Saya rasa ini adalah contoh nyata bagaimana Islam Indonesia yang sejuk dan ramah dapat menjadi inspirasi bagi perdamaian dunia, khususnya dunia Islam. Bagaimanapun juga perdamaian untuk umat Islam di negara lain adalah kebahagiaan bagi kita Muslim di Indonesia. Penderitaan umat Islam di negara lain juga merupakan masalah bagi umat Islam di tanah air. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi adalah ibarat salah satu tubuh anggota badan kita yang apabila ada satu anggota yang merasa sakit untuk kesakitan, maka anggota tubuh yang lain akan merasakannya. Karena itu jelas bahwa pengupayaan perdamaian untuk saudara-saudara seiman kita dari manapun asalnya sangat penting untuk kita pikirkan dan kita upayakan bersama. Tanggung jawab itu menjadi semakin besar, mengingat adik-adik semua yang hadir di sini adalah Muslim intelektual terdidik, sehingga sudah sepatutnya memikirkan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik mahasiswa dan Pak Dubes yang kami hormati, sebagai penutup semua sambutan pada sore hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus ini pada Bapak Dubes yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyediakan forum ini, serta terima kasih kepada hadirin yang telah menunjukkan perhatiannya bagi pemecahan masalah di dunia Islam. Semoga acara ini dapat terselenggara dan berjalan dengan baik, dan ilmu yang dibagikan menjadi pahala jariah bagi Pak Dubes khususnya yang akan menyampaikannya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pesertanya. Akhirul kalam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Ambassador Lecture ini kami buka. Semoga adik-adik semua bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila terdapat kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dubes. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Radna Abdul Haris yang telah membuka acara pada sore hari ini. Kami sekali lagi berterima kasih atas luangan waktu Profesor yang membuka acara hari ini. Kepada
mungkin yang dari luar UI, mungkin yang hadir pada forum kali ini. Tadi Profesor Abdul Haris ini merupakan wakil rektor bidang wakil rektor 1 bidang kemahasiswaan dan bidang akademik dan kemahasiswaan. Bagaimana yang berulang kali saya sebutkan di sini, beliau selalu support apabila ada acara kegiatan diskusi, kegiatan ilmiah, kemudian juga beliau jika ada kegiatan kemahasiswaan selalu mendukung. Ya, bentuk dukungan beliau salah satunya hari ini ialah dengan hadir pada forum kali ini. Alhamdulillah kami haturkan ucapan terima kasih sekali lagi. Mumpung biasanya kan sedikit apa ya? Biasanya itu ketika acara itu di akhir baru ada foto sesi bersama. Namun alangkah baiknya kita luangkan waktu sedikit 5-10 detik untuk menghidupkan kamera. Akan ada sesi foto bersama via virtual. Ya, di screenshot mungkin sama panitia. Mungkin sebelumnya kami mohon seluruh rekan-rekan peserta yang hadir akan membuka membuka videonya. Silakan, kami tunggu sebentar rekan-rekan sekalian untuk acara sesi foto bersama. Nanti operator mohon dipandu untuk sesi foto bersamanya. Silakan, Mas Futuhilah atau Mas Farid di sini, operator. Apakah sudah bisa dilakukan foto bersama? Ya, boleh saya pandu sebelumnya. Kita take 2 kali foto karena di sini ada 2 slide. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Ya, baik, sebentar, maaf. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Farid yang sudah memfoto virtual. Aduh, biasanya kan kalau di akhir acara itu foto-foto bersama, ada pemberian bingkisan, cendera mata. Jadi untuk kali ini kami mohon maaf, Prof. Farid mungkin belum bisa, namun nanti insya Allah sertifikat dan cendera mata akan dikirim ke rumah ya. Insya Allah nanti panitia akan mengirim. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung kepada acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai peran Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan daftar riwayat hidup atau kurikulum kita dari Dr. Insinyur Arif Rahman. Pertama, nama beliau Dr. Insinyur Arif Rahman, MBA, dengan pangkat terakhir Majen, Pak ya, dari Mayor Jenderal. Beliau bertugas sekarang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan. Beliau merupakan warga dari kelahiran di Batu Raja, Wong kita Galo, Pak ya. Wong Sumsel lah kita ya. Dari Wong Batu Raja, kemudian pengalaman beliau banyak di militer tentunya, dapat mendapatkan banyak pengalaman penghargaan juga, baik dari Institut Akademi Militer di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau juga pernah latihan intelijen di Amerika pada tahun 1983, kemudian juga pernah latihan di Inggris. Kemudian juga beliau merupakan di sini tertulisnya strategi intelijen, Pak. Mungkin nanti bisa juga diceritakan sedikit latar belakang Pak Arif ini yang berangkat dari intelijen sampai mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Mungkin ini bisa menjadi sharing sekaligus juga penambahan ilmu bagi mahasiswa-mahasiswa ini untuk belajar sampai mengabdikan diri nanti di masyarakat sehingga bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Tanpa panjang lebar, kami berikan waktu kepada Dr. Insinyur Arif Rahman untuk memaparkan bagaimana peran Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat.
Terima kasih. Baik, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Faya ayuhan nas kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka dipastikan kamu akan percaya. Bersama Allah, bersama hasanahnya Allah. Mangkana akhiru kalimatihi kalamullah, atau di akhir hidup kita ini, insya Allah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitulah janji ya, Allah pada orang-orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan atau selalu bersama Allah, dijamin dia masuk surga. Satu cerita, satu riwayat di mana Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah menceritakan keponakannya kemarin ditalkin karena meninggal. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah keponakanmu menjawabnya? Dan disampaikan, ya, dia mengulangi kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan. Apa kata Rasulullah? Dia wajib masuk surga. Masya Allah. Semoga kita semua ini dalam segala perjuangan kita yang kita tujukan kepada akhirat ini, kita sampai kepada tujuan kita yang tetap membawa berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Pak Rektor, Pak Warek 1 ini, Masya Allah, Profesor Abdul Haris, saya ini sangat terhormat ini bersama-sama saudara-saudara mahasiswa, katakanlah Forum Nadiyin ini, atau ada teman-teman dari Al-Hikam, tentunya dapat kehormatan ya, sore di bulan Ramadan ini bisa berbincang-bincang, ya, sharing lah. Saya nggak mau dilebihkan dan nanti jangan sampai substansi ini membuat atau mengurangi ya pahala maksud baik kita bersharing ini. Tadi disampaikan oleh Warek, taklim wa ta'alum ya. Perkara yang paling dicintai oleh Allah itu dikala kita ini mau belajar bersama, saling mengajar ya. Dan inilah akan dihadirkan para malaikat ya, berduyun-duyun. Datanglah kamu ke tempat-tempat orang yang sedang bertaklim wa ta'alum. Masya Allah. Terima kasih Pak Warek. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf ini saya sebut anak-anakku. Supaya lebih dekat, tapi bukan kemudian seperti ayah dan bapak ya. Kedekatan kita itu dalam rangka sharing ini ya. Yang tua, yang muda, yang pintar, yang kurang, yang bodoh, kita sama-sama belajar. Dan sekaligus hari ini saya mau jadi santri juga. Ya. Baik, bicara tentang perdamaian di Afghanistan. Jadi kita juga tidak mau disebut-sebut sebagai fasilitator, mediator, atau kita telah berperan di Afghanistan ini ya. Kita mau sederhanakan. Kenapa? Karena yang tentu kita dasari bahwa kehadiran kita di kancah perdamaian dunia itu
adalah amanat konstitusi kita. Ya, konstitusi kita mengatakan bahwa kehadiran di mana saja kita ini dalam rangka perdamaian hendaknya itu dijadikan satu kewajiban. Nah, anak-anakku sekalian, jadi setiap kita warga negara Indonesia ini harus dan siap atau punya kemampuan, kompetensi untuk menjadi tadi, untuk berani atau berkiprah dalam perdamaian dimanapun berada di seluruh muka bumi. Ya, karena ini adalah amanat konstitusi. Yang kedua, tadi sudah disebutkan la ilaha illallah yang kita masukkan sebagaimana kita orang Islam itu, yaitu juga apa yang telah ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu nomor satu. Ya. Dan kalau nomor satunya itu katakanlah memang kita perjuangkan untuk itu, insya Allah akan diberikan apa yang disebut setelah hablum minallah hablum minannas. Dan itulah sebenarnya perjalanan Islam itu. Setelah Islam hadir, kemudian Rasulullah hijrah. Nah, hijrahnya Rasulullah itu ke Madinah dan terus dari sana ke seluruh dunia. Ya, jadi kewajiban yang individu itu kemudian menjadi kewajiban sosial. Bahkan tadi saya sebutkan sebagai kewajiban kenegaraan. Ya, ya. Hablinallah, hablu minanas. Jadi sosial, perkembangan agama untuk individu itu terus kemudian pada kesosialan, sosial, menyebar ke seluruh dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah mengajarkan apa yang kemudian tadi disebutkan oleh Pak Warek, yaitu dalam Madinah Charter. Islam itu adalah moderat, balance, tolerance, partisipan, dan berkeadilan, ya, justice. Dan itu semuanya terangkum dalam Pancasila. Bagaimana Nahdlatul Ulama juga sejak awal mendukung nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai-nilai yang sangat diutamakan di dalam agama Islam itu sendiri. Anak-anakku sekalian, bagaimana kaitannya dengan Afghanistan? Jadi Afghanistan itu kita ketahui dari peradaban, katakanlah mereka sebut sebagai 5.000 tahun peradaban. Jadi sejak 5.000 tahun peradaban itu, Afghanistan ini menjadi tempat yang sangat strategis. Ya. Oleh sebab itu, mungkin yang menjadi utama diperebutkan adalah kepentingan posisi yang strategis itu. Ini bersamaan juga saya sebutkan, mau kita ambil sharingnya, pembelajaran best practice-nya dari strateginya Indonesia, ya, posisi strateginya Indonesia. Jadi kalau ada teori mengatakan kalau mau menguasai dunia itu atau menguasai Asia, mau menguasai Asia, maka kuasai Asia Tengah. Nah, kalau mau menguasai Asia Tengah, kuasailah yang di tengah-tengah itu, jantungnya Asia Tengah, yaitu Afghanistan. Ya. Tempat ini menjadi perebutan sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya, peradaban itu berdatangan untuk mengambil posisi ini. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Dan semua superpower sejak sebelum Masehi, terutama Romawi, bahkan Persia sendiri. Persia itu, Afghanistan bagian juga yang tidak jauh dari Persia atau di lingkungan di regional Persia. Tapi Persia pun tidak mampu untuk mengambil Afghanistan sebagai bagian daripada Persia itu sendiri. Kita lihat bagaimana Mongolia, ya. Mongolia menguasai sampai ke Irak, ya, ke Baghdad, ya, menghancurkan Baghdad pada suatu zaman yang lalu. Kemudian
kita lihat superpower Inggris, ya, United Kingdom, ya, Britania, itu juga 3 kali akan mengambil Afghanistan, itu pun gagal. Ya, dinasti-dinasti di Cina, ya, itu pun juga gagal. Dan 2 terakhir yang lalu adalah Uni Soviet, ya, hancur di Afghanistan, dan Masya Allah, Amerika saat ini sedang akan mengakhirkan perangnya di Afghanistan sejak 20 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan ini berakhir dengan sebaik-baik solusi. Itu tadi disebutkan sama saudara moderator, ya, harapan kita berakhir dengan sebaik-baiknya itu dengan damai. Nah, di mana duduknya Indonesia ini sebenarnya, ya? Nah, di antara perebutan kepentingan-kepentingan yang tadi kita sebutkan, maka keberadaan Indonesia yang karena amanahnya tentu hadir di Afghanistan, ya, tanpa ada kepentingan apapun. Ini satu kunci, bukan kita mau sebutkan, tetapi ini dirasakan betul oleh saudara kita, sahabat-sahabat kita di Afghanistan. Ya. Dan apa yang disebutkan sama Pak Warek itu benar-benar, ya, disampaikan pada waktu beberapa yang lalu oleh Duta Besar Indonesia Afghanistan di Jakarta, bahwa Afghanistan ini maunya niru seperti Indonesia. Padahal, ya, Afghanistan sudah merdeka 101 tahun yang lalu. Ya, ini masuk kepada peradaban abad yang kedua. Ya, mereka sudah jauh duluan. Tapi kaitannya dengan negara Islam Afghanistan ini, tidak tahu bagaimana mereka menginginkan Islam atau perkembangan Islam di Indonesia. Jadi mungkin bisa dikatakan Islamnya Indonesia ini mau jadikan model untuk Islamnya yang ada di Afghanistan. Ya, ini bukan saja sekarang, ya, 20 tahun yang lalu pahlawan nasional mereka ini yang Shah Maskud itu sebelum meninggal, ada seorang wartawan Eropa yang menanyakan kenapa atau model yang bagaimana yang ingin diwujudkan sebagai negara Afghanistan di masa depan. Mereka menyebutkan Indonesia. Nah, kembali Ambasador Afghanistan yang kemarin menyampaikan, satu karena yang pertama, Indonesia ini Islamnya moderat dan modern. Mengapa mereka menjadikan model? Karena Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas Islam ini mampu berdiri tegak di zaman yang modern dengan sesuatu yang disebut moderat. Dengan poin-poin yang tadi disebutkan, moderat, balance, toleransi, partisipan, dan berkeadilan. Nah, tadi juga sudah disebutkan pada tahun 2014 itu, Nahdlatul Ulama itu atau ulama di Afghanistan ini mau membangkitkan ulama-ulamanya, ya, melalui apa yang disebut dengan Nahdlatul Ulama Afghanistan, kebangkitan ulama di Afghanistan. Jadi Pak Warek, insya Allah, ya, ini sudah semua di seluruh wilayah atau 34 provinsi ini sudah semakin mereka pahami tentang apa yang disebut dengan 5 sila tadi, ya. Nah, dan sudah hampir semua, ya, karena di Afghanistan itu walaupun konflik itu sedikitnya ada 60 channel TV sampai ke daerah-daerah itu. Jadi mungkin tidak saja melalui kehadiran, tetapi dengan media ini mereka juga semakin mengerti apa yang dimaksud dengan Islam yang moderat. Nah, ini juga ditandai dengan
sejak Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia tahun 2017. Jadi 5-6 April itu datang ke Jakarta. Selain kunjungan pertama Afghanistan secara kenegaraan ke Indonesia sejak tahun 1961, ya, kala Presiden Soekarno ke Afghanistan, baru kali kemarin 2017 ada kunjungan yang secara fisik atau first visit lah ya, kenegaraan. Itu tidak karena baru hadir karena memang selama 40 tahun ini adalah konflik terakhir. Konflik panjang di Afghanistan. Nah, ini yang perlu kita mau catat, saya ingin sharing dan nanti kita diskusikan. Jadi peringatan pada tahun 2021 ini, Afghanistan memasuki hampir 102 tahun. Nah, kalau konflik itu sudah berlangsung 40 tahun, berarti di umurnya 60 tahun ini, Afghanistan menghadapi ujian yang sangat berat. Ya. Ujian di mana mereka harus berjuang untuk terus-menerus menegakkan kesatuan dan persatuan di Afghanistan. Yang alhamdulillah sejak setahun yang lalu ya, 29 Februari, pada akhirnya terjadilah perjanjian antara Taliban dan Amerika, dan kemudian disusul antara yang konflik, yaitu pemerintah Afghanistan dan Taliban. Nah, menurut cerita dari pengakuan mereka juga, sejak Indonesia hadir di Afghanistan pada waktu kunjungan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, alhamdulillah kita bisa melakukan apa yang disebut dengan konferensi trilateral. Pertemuan ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Ya. Walaupun waktu itu agak berat memulainya dan membutuhkan waktu hampir 2 bulan, tapi akhirnya pertemuan itu bisa dilakukan dan melahirkan namanya Deklarasi Bogor. Jujur atau tidak jujur, suka atau tidak suka, setelah perjanjian itu, setelah 1 bulan, terjadilah apa yang disebut gencatan senjata. Dari gencatan senjata itulah perlahan-lahan hard power menuju soft power ini disempurnakan sampai tadi terjadi negosiasi. Inilah yang sering disebut dengan soft power diplomacy. Soft power diplomasi yang kebetulan yang lalu disebut hard power yang dilakukan oleh Amerika dengan perang, dengan kekerasan, itu tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir. Maka Indonesia menawarkan secara soft power, secara tadi pendekatan negosiasi. Dan ada hal-hal yang menonjol yang mereka juga katakan bahwa hanya Indonesia ini yang dapat dikatakan mudah bisa menengahi kita karena kita tidak punya kepentingan. Kita jauh dari Afghanistan dan pendekatan kita itu pendekatan yang kalau dalam teori ada teori soft power currencies, ya. Soft power currencies. Jadi dengan kunci-kuncinya itu Indonesia punya kompetensi itu. Maka mereka semakin percaya kalau Indonesia ini mau berperan lebih dalam di dalam memediasi perdamaian. Awalnya permintaan Presiden Ashraf Ghani itu peace building, kesertaan Indonesia dalam peace building, ya, yaitu membangun atmosfer perdamaian. Tetapi kebutuhan itu tidak saja di situ, mungkin sekarang sudah berubah bentuk menjadi
peacemaking. Ya, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang ditunjuk untuk memediasi itu. Ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilakukan setelah intra-Afgan itu bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Nah, yang tidak menguntungkan sampai saat ini pertemuan pemerintah dan Taliban itu belum menghasilkan apa-apa. Ya, kita tetap sebagaimana komitmen Indonesia bersedia menjadi mediator atau fasilitator, tetapi kita tidak kemudian meminta-minta itu. Kalau dunia atau semua pihak itu menyetujui Indonesia menjadi mediator, ya mungkin kita akan menawarkan fasilitas untuk perdamaian di Indonesia. Memang ini agak sulit ya, karena kita tunda-tunda juga kaitannya dengan pandemi, tapi kita tetap merencanakan adanya pertemuan ulama yang kedua atau berikutnya sejak deklarasi Bogor. Nah, disitulah Indonesia menggarisbawahi pendekatan melalui budaya dan agama. Yang kemudian ada satu tambahan, pemberdayaan wanita. Karena harapan kita, wanita-wanita Afghanistan ini juga bisa berperan dalam mendukung perdamaian di Afghanistan. Mungkin begitu ya, moderator, supaya enak kita langsung saja diskusi, sehingga akan lebih jelas kemana diskusi itu sendiri, solusi yang kemudian nanti menjadi solusi daripada percakapan kita. Terima kasih.